hinggap di batang salam sambil sesekali membersihkan bulu. Awal kata saya ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya ingin membahas tentang sejarah pertambangan timah yang ada di Belitung Timur. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, teman-teman pernah dengar gak sih peribahasa Melayu yang mengatakan raja mati ada pengganti? Sejarah mati, kemana kita akan bertanya? Sesuai dengan peribahasa tersebut, dewasa kini seiring dengan munculnya peradaban baru membuat peradaban lama yang banyak mengandung arti dan makna sedikit demi sedikit terkikis mengikuti pergeseran zaman. Seperti yang kita ketahui bahwa Pulau Belitung pernah mengukir sejarah di dunia sebagai daerah penghasil mineral tambang yang sangat penting dalam kegiatan industri, khususnya pada masa perang di saat penjajahan. Pulau Belitung mempunyai banyak sekali peninggalan. Salah satu bukti adanya kegiatan eksploitasi tambang pada zaman dahulu adalah open pit yang berada di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tentu, sebagai generasi muda, kita merasa bertanggung jawab untuk membangkitkan situs-situs yang bernilai sejarah. Nah, teman-teman penasaran kan bagaimana sejarah pertambangan timah yang ada di Belitung Timur? Maka dari itu, terus ikuti ya. Nah, selain menyimpan sejarah atas penamaannya, Gunung Kikarak menyimpan begitu banyak kekayaan alam yang paling diburu oleh banyak orang, yakni timah, unsur kimia yang berguna bagi banyak hal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari ikuti saya. Nah, teman-teman, setelah menempuh perjalanan menanjak, akhirnya kita sampai di open pit. Nah, di mana inilah pemandangan bekas penambangan timah yang kita bisa lihat cekungan-cekungannya, dan ini mencapai kedalaman sampai 40 meter. Awal kegiatan open pit dimulai pada 1815 ketika J.F. Dendeker menemukan biji timah di sekitar daerah Air Siburi, dan J.P. Delomotte, seorang kapten tentara dan asisten residen kerajaan Belanda berkebangsaan Belgia pada 1823. Tambang dalam Kelapa Kampit dibuka oleh sebuah kongsi Tiongkok pada 1906 di era N.F. Belitung Maschapitz. Pada sub level pertama, tambang ini terletak pada kedalaman 51 meter dan berhasil ditemukan urat timah baru yang kaya. Dalam masa 2 tahun pertamanya, tambang dalam Kelapa Kampit menghasilkan 1.617 pikul timah. Nah, sejak 1945, operasi penambangan dilakukan oleh perusahaan pertambangan timah Belitung milik pemerintah RI berkedudukan di Tanjung Pandan. Namun, sejak 1985, kegiatan penambangan ini berakhir dan hanya meninggalkan sisa-sisa penambangan berupa open pit, lubang tambang, beberapa puing bangunan tua yang ditumbuhi tanaman semak kerununting. Jadi, sejarah eksploitasi tambang timah di Gunung Kikarak atau open pit ini sudah dilaksanakan sejak zaman kolonial. Bahkan pada saat abad ke-18, penambangan perusahaan dari Belanda telah melakukan tambang timah bawah tanah atau underground pertama di Indonesia. Awal mulanya ditemukan timah adalah pada saat mereka melakukan eksploitasi lebih lanjut di Kecamatan Kelapa Kampit, di mana pada saat itu mereka membuat kolong. Di sini masyarakat setempat mengenalnya sebagai kolong cinta atau kolong 7. Kenapa kolong 7? Karena kolong yang dibuat ada 7. Nah, pada saat eksploitasi pada kolong ke-6, mereka menemukan urat timah atau kaksa. Dari situlah timah mulai ditambang dan digali tanpa ditutup hingga dibiarkan sampai sekarang. Jadi, open pit sendiri berdiri sejak tahun 1976, di mana yang beroperasi pada saat itu adalah PT BHP. Mereka menggunakan sistem pengeboman dinamit, di mana pada saat itu mereka menempelkan bom-bom di batuan untuk menghasilkan batuan-batuan kecil yang nanti diolah untuk menghasilkan timah.
Nah, contoh batuannya adalah seperti batuan Rinjani yang mengandung timah dan perak. Selain batuan Rinjani, juga terdapat batuan sedimen dan lipatan yang banyak berada di sini. Pada tahun 1985, PT BHP tidak lagi beroperasi dikarenakan adanya masalah finansial yang diakibatkan dari terowongan ini sebagian besar dipenuhi oleh air. Setelah PT BHP tidak lagi beroperasi, maka yang mengambil alih adalah PT perusahaan asal Jerman, yaitu PT Preosap. Akan tetapi PT tersebut hanya sampai pada tahun 1990, di mana pada tahun itu sedang terjadi krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara, sehingga berdampak pada harga timah yang bisa dikatakan jatuh atau tidak stabil. Dari situlah mulai muncul masalah seperti pengeluaran yang tidak sesuai dengan pendapatan. Nah, jadi itulah hasil penelusuran sejarah timah yang ada di Indonesia, khususnya di Desa Sunyubok, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana dampak ekologis dari pertambangan timah bisa kita jadikan suatu wisata yang bisa menarik para wisatawan. Tentunya nilai-nilai sejarah yang juga begitu berharga. Ingat kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan jasa para pahlawannya. So, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Demikian, terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.